Film dimulai di New Delhi. New Delhi yang merupakan ibu kota India kini sedang berada dalam kondisi yang membahayakan, di mana berbagai kelompok preman saling bersaing untuk menguasai wilayah itu. Seorang petinggi polisi ACP Srinivas mengeluarkan perintah untuk segera memburu dan menangkap gangster kejam yang bernama Kitu Bae. Kitu Bae yang berada di Bangkok, Thailand merasa geram karena dijadikan DPO oleh Srinivas. Kitu Bae lalu mengirimkan anaknya yang bernama Ajay untuk segera pergi ke Delhi demi menghabisi si Srinivas. Ajay pergi bersama rekannya yang bernama Lingga. Mereka menyamar sebagai wartawan dan berhasil menyusup ke dalam mobil Srinivas dan membantainya dengan kejam. Ajay dan Lingga kini terlibat baku tembak dengan polisi-polisi yang mengawal si Srinivas. Polisi berhasil menyudutkan Ajay dan Lingga. Ajay lalu kabur tanpa memperdulikan Lingga. Lingga terus berlari menyelamatkan dirinya, walaupun salah satu kakinya berhasil ditembak oleh polisi. Lingga berhasil lolos dengan menaiki sebuah mobil yang melintas di dekatnya. Ketua Badan Intelijen India yang bernama Narayana Murthy memperkirakan bahwa geng Kitu Bae tampaknya akan terus memperbesar daerah kekuasaannya. Mereka pasti ingin menguasai India. Murthy tak ingin hal itu terjadi. Dia segera membentuk tim untuk memburu dan menangkap Kitu Bae. Tim itu akan dipimpin oleh Gupta. Murthy juga meminta agar Gupta membawa Rishi. Rishi adalah seorang polisi ganjen yang suka menggoda para gadis-gadis yang semok dan seksoi. Walaupun ganjen, tapi sejatinya kemampuan Rishi tak perlu dipertanyakan lagi. Ya, sepertinya dia seorang suhu. Rishi memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Banyak kasus-kasus yang berhasil ia selesaikan. Sebagai langkah pertama dalam memburu Kitu Bae, tim ini akan diperintahkan untuk menangkap jaringan Kitu Bae yang bernama Gesubai. Gesubai yang diketahui sedang berada di Chandni Chowk. Sesampainya di sana, Rishi berhasil mengalahkan anak buah Gesubai dan menyelesaikan misi itu dengan sempurna. Rishi lalu bertemu dengan kepala intelijen untuk menyampaikan keluhannya. Rishi bosan dengan tugas dan misi yang diterimanya. Masa mudanya habis hanya untuk mengungsi para penjahat. Rishi ingin agar dirinya dapat menjalani masa muda seperti orang biasanya. Kepala intelijen lalu menyetujui permintaan Rishi. Dia kini menugaskan Rishi untuk menjalani sebuah misi rahasia dengan menyamar sebagai seorang dosen di sebuah kampus di Hyderabad. Rektor di kampus itu adalah Kumar yang merupakan rekan dari Murthy. Kumar menanyakan tentang misi rahasia itu, tapi Murthy terus merahasiakannya. Kini Rishi tampak sangat bahagia dengan misi barunya itu. Dia tidak akan lagi berhadapan dengan para penjahat, dan di lain sisi, dia juga bisa menghibur mata dengan melihat ciwi-ciwi kampus yang seksoi-seksoi dan cantik-cantik aduhai. Scenes kemudian berpindah ke stasiun. Terlihat Rishi yang hendak membantu seorang gadis seksoi. Ternyata gadis itu terlambat masuk ke dalam gerbong kereta. Rishi menikmati momen kejar-kejaran itu hingga pada akhirnya Rishi berhasil menyambut gadis itu ke dalam kereta. Rishi sempat berharap dengan gadis itu, namun harapannya seketika sirna karena gadis itu sudah bertunangan. Anjay, kasihan juga sih. Setibanya di Hyderabad, Rishi akan tinggal di rumah Kumar. Rishi akan berperan menjadi seorang dosen bahasa Hindi di kampus tersebut. Kini malam pun tiba. Rishi keluar untuk mengunjungi sebuah kuil. Namun dia ke sana bukan untuk beribadah, melainkan untuk mencuci mata dengan melihat gadis-gadis seksoi. Rishi yang sedang menaiki tangga bermodus dengan menginjak pakaian seorang gadis, bukan jatuh ke bawah, melainkan jatuh ke dalam pelukan Rishi. Gadis itu adalah Vinamra. Rishi lalu berusaha untuk PDKT dengan Vinamra. Rishi mengatakan segala gombalannya untuk merayu Vinamra. Rishi juga mengatakan bahwa dirinya jatuh cinta pada Vinamra sejak pandangan pertama. Asik. Namun Vinamra sama sekali tidak tertarik dengan si Rishi. Vinamra juga tak percaya dengan yang namanya cinta pada pandangan pertama. Keesokan harinya Rishi menjalani peran sebagai seorang dosen. Dia melihat Vinamra yang ternyata seorang mahasiswi di kampus tersebut. Vinamra yang merupakan gadis polos dari desa merasa ilfil dan ketakutan setelah melihat kelakuan ganjennya si Rishi yang terus menggodanya. Di perjalanan pulang, Rishi terjebak sebuah kemacetan. Penyebabnya adalah karena sekelompok orang sedang merayakan acara ulang tahun. Jalan ditutup untuk menunggu kedatangan Sangkar Ana yang akan memotong sebuah kue. Sementara itu Rishi yang berhasil melihat melewati para pemotor kini turun dan menghampiri orang-orang itu.
Risi meminta agar mereka merayakan ulang tahunnya di rumah saja, jangan di jalanan. Risi yang emosi kemudian memporak-porandakan acara itu. Dia menghajar dan mengalahkan mereka semua. Kini, jalanan telah kembali normal. Tindakan Risi yang menghajar anak buah Sankar Ana membuat dirinya murka. Anak buah Sankar Ana lalu datang ke dalam kampus untuk mencari Risi. Risi diperingatkan oleh Kumar untuk tidak melawan Sankar Ana jika Risi memang masih mau menjadi dosen di kampus ini. Hal itu dikarenakan Sankar Ana adalah ketua yayasan kampus ini. Risi lalu dibawa menemui Sankar. Namun kecerdasan Risi dalam mengolah kata mampu menundukkan hati Sankar Ana. Dan perselisihan selesai tanpa kekerasan. Setelah menyelesaikan masalah itu, Risi kembali mengajar dan mendekati Vinamra. Namun kali ini Risi tak hanya mendekati Vinamra, melainkan juga mendekati bapaknya Vinamra yang bernama Viswanat Sastriga. Risi mendekati mereka melalui musik. Hari ini lantaran keluarga Vinamra sangat menyukai musik klasik. Risi berniat untuk menjadi murid ayahnya Vinamra. Hal itu semata-mata hanya untuk mendekati si Vinamra. Keesokan harinya Vinamra sedang berada di kampus. Dia digoda dan diganggu kakak tingkat kampusnya. Namun Risi datang di saat yang tepat. Kemampuan bertarung Risi sebagai seorang polisi berhasil mengalahkan mereka semua. Bukannya kapok karena telah dihajar Risi, mereka justru kembali datang mengganggu Vinamra. Namun kali ini dia tidak sendirian, dia datang membawa ayahnya bersama para preman teman Vinamra yang ada di sana. Lalu menghubungi Risi untuk meminta tolong. Risi datang sebagai seorang superhero. Dia menghajar semua preman yang ada di sana. Di tengah perkelahian itu, ayah kakak tingkat itu sempat mengancam Risi bahwa mereka adalah anak buah Sankar Ana. Namun Risi menghiraukannya. Risi kembali menghajar semua preman yang tersisa. Kini Vinamra berhasil diselamatkan Risi. Benih cinta mulai tumbuh di hati Vinamra. Tak lama kemudian Risi dan Vinamra kini resmi berpacaran. Risi ingin merasakan bagaimana sensasi pacaran karena selama ini dia tidak pernah sama sekali berurusan dengan seorang wanita. Di lain sisi, Sankar Ana sedang menyambut kedatangan anaknya, Lingga. Lingga adalah seorang yang membunuh ACP Srinivas bersama Ajay. Lingga menyampaikan kekesalannya karena Ajay telah meninggalkannya saat kakinya ditembak polisi. Selama 1 bulan, Lingga menyembunyikan dirinya dari pantauan Kitubai. Lingga bahkan tak ingin lagi berurusan dengan Kitubai. Namun Sankar Ana menolaknya. Dia ingin agar Lingga tetap bekerja dengan Kitubai. Sankar Ana mengetahui bahwa jika ada yang berani menentang Kitubai, maka kematian adalah hukumannya. Di lain sisi, Risi sedang menikmati bagaimana rasanya sebuah pacaran. Anjay gak sih? Mereka pergi kencan untuk menghabiskan waktu. Tiba-tiba sebuah mobil melintas dengan kencang dan menabrak seorang bocil. Risi yang melihat hal tersebut kemudian berlari menyelamatkan si bocil. Mobil itu terus melaju bahkan semakin kencang menabrak barang-barang yang ada di depannya. Risi emosi dan mengejar mobil itu. Risi berhasil menghentikannya dan ternyata pengemudi mobil itu adalah seorang gadis bernama Faisali. Faisali turun dari mobil dan mengatakan bahwa dirinya tak bersalah. Dia mengemudi dengan kencang hanya untuk mencari hiburan. Risi yang mendengar penjelasan itu kemudian murka. Risi mengambil sebuah tongkat. Dia memukul dan merusak mobil Faisali. Risi lalu pergi dari sana setelah mendapat panggilan dari Murti. Murti lalu menjelaskan bahwa misi rahasia Risi di Hyderabad telah ditetapkan. Murti menunjukkan sebuah foto, ternyata itu adalah foto Faisali, seorang gadis yang mobilnya baru saja dirusak oleh Risi. Usut punya usut, ternyata Faisali adalah anak kandung dari Kitubai. Murti mengatakan bahwa misi Risi adalah untuk menangkap Kitubai melalui anaknya Faisali. Faisali akan kuliah di kampus itu tahun ini. Itulah yang menjadi alasan kenapa Risi menjadi seorang dosen. Di sisi lain, Faisali menceritakan kejadian itu kepada Sankar Ana. Faisali meminta agar pelaku perusakan untuk segera diberi sebuah pelajaran. Lingga yang masih kesal dengan Ajay anak Kitubai ingin melampiaskan kekesalannya pada Faisali. Namun Sankar Ana melarangnya karena Faisali adalah kelemahan Kitubai. Hubungan di antara keduanya sangatlah rentan. Diketahui Kitubai hidup sebagai seorang gangster sedangkan Faisali ingin hidup seperti orang normal. Beberapa hari kemudian Sankar Ana mengantarkan Faisali ke kampusnya. Faisali yang tiba di sana tak sengaja melihat Risi. Faisali langsung memaksa Sankar Ana untuk segera memecat Risi. Jika tidak menurutinya, maka Faisali akan pergi dari kampus tersebut. Sankar Ana yang tak mampu melawan hanya bisa menuruti permintaan Faisali. Sankar lalu pergi menemui Risi dan seketika langsung memecatnya. Kini Faisali merasa puas dan bahagia dengan keputusan tersebut.
Rishi lalu bertemu dengan mahasiswanya untuk berpamitan sambil menyampaikan sebuah propaganda. Rishi mengatakan bahwa dirinya dipecat hanya karena menghentikan seorang gadis yang mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Para mahasiswa yang mendengar hal itu kemudian marah dan tak terima. Mereka berbondong-bondong pergi ke rumah Shankar Anna untuk berdemo. Para mahasiswa itu mengancam akan mogok kuliah jika dosen Rishi dipecat. Kini semua kendali ada di tangan Rishi. Faisali tak mampu berbuat apa-apa. Dia menerima tuntutan mahasiswa asalkan Rishi mau minta maaf pada dirinya. Tanpa banyak basa-basi lagi, Rishi lalu meminta maaf kepada Faisali dan masalah pun selesai. Keesokan harinya Rishi kembali melakukan tugasnya sebagai seorang dosen. Rishi meminta agar mahasiswanya terus membenci Faisali. Rishi memanfaatkan momen itu untuk melindungi Faisali. Hal itu dilakukan agar hati Faisali mau menerima Rishi. Di sisi lain, Gupta yang merupakan kapten dari tim ini mulai melancarkan aksinya. Dia sengaja mendekati dan menggoda Faisali. Saat Gupta sedang menyatakan perasaannya, Rishi tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai pacar Faisali. Bahkan, Rishi sengaja mencium Faisali berkali-kali untuk meyakinkan Gupta bahwa dia memang pacarnya Faisali. Faisali yang tak mampu berbuat banyak, dia hanya bisa diam menari dalam rencana Rishi. Singkat cerita, Rishi pulang mengantarkan Faisali. Faisali nampak begitu bahagia bisa menghabiskan waktu bersama dengan Rishi. Sesampainya di sana, Faisali mendapati Shankar dan Lingga yang sedang bertengkar hebat. Pertengkaran itu sampai membuat Lingga ingin menghabisi ayahnya sendiri. Namun Rishi datang sebagai penengah. Rishi ingin agar mereka mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata keributan ini diawali karena Lingga meminta kepada ayahnya untuk tak lagi tunduk pada Kitubai. Namun Shankar menolaknya karena takut akan ancaman dari Kitubai. Lingga meyakinkan ayahnya bahwa dirinya pasti bisa mengalahkan Kitubai. Aku yang telah membunuh ACP Srinivas saat ini masih baik-baik saja, ujar Lingga. Rishi sempat terpancing mendengar kabar kematian Srinivas. Namun dia berusaha untuk tetap tenang. Rishi yang melihat perbedaan antara Lingga dan Shankar Anna kemudian memiliki sebuah ide untuk menghancurkan hubungan Shankar Anna dan Kitubai. Rishi membuat sebuah jebakan agar Lingga bertemu dengan Silambai, anak buah Kitubai. Di sisi lain, kini hubungan Rishi dengan Faisali sudah sangat dekat. Itu artinya misi ini juga akan segera berakhir. Sementara itu, Vinamra yang melihat kedekatan Rishi dengan Faisali kini tengah terbakar api cemburu. Rishi mencoba meyakinkan Vinamra, dan atas nama cinta Vinamra mencoba untuk percaya kepada Rishi. Keesokan harinya, Lingga dan Salimba sudah masuk ke dalam perangkapnya Rishi. Rishi yang sudah menunggu mereka dengan snipernya yang perlu menunggu waktu yang pas untuk menghabisi mereka semua dan dor. Rishi menghabisi semua orang yang ada di sana termasuk Lingga, sang pembunuh ACP Srinivas. Rishi menghabisi Lingga dengan sangat brutal. Setelah peristiwa itu, Rishi tetap menjalankan rutinitasnya mengajar sebagai seorang dosen, seolah-olah tidak mengalami hal apapun. Kini, Rishi dan Faisali menjadi semakin nempel. Faisali memaksa Rishi untuk pulang bersamanya. Sedangkan Vanimra yang melihat hal itu mulai semakin kesal dengan kelakuan pacarnya. Hatinya kini mulai terbakar api cemburu. Di lain sisi, rencana Rishi mulai membuahkan hasil. Shankar Anna yang tak terima akan kematian anaknya kini mulai terbakar api dendam. Dia menduga bahwa kematian Lingga disebabkan oleh Kitubai. Oleh karena itu, untuk membalaskan dendamnya, Shankar akan menghabisi Faisali. Faisali membawa Rishi ke suatu tempat. Ternyata tempat itu dihias oleh Faisali karena hari ini adalah hari ulang tahunnya. Momen indah hari itu justru dirusak oleh tembakan peluru yang dilepaskan oleh Shankar Anna. Rishi berhasil melindungi Faisali. Faisali hanya mendapatkan luka kecil di lehernya dan setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit. Kitubai yang mendapatkan kabar itu kemudian marah. Dia menduga pasti Shankar adalah pelakunya. Kitubai lalu mengirimkan Ajay untuk segera menghabisi Shankar dan membawa Faisali kembali ke Bangkok. Ajay lalu datang menemui adiknya itu. Baru kemudian dia pergi ke markas Shankar untuk menghabisinya. Ajay menghabisi semua anak buah Shankar dan kini berjalan untuk menghabisi Shankar. Namun secara kebetulan Shankar sedang tidak ada di rumah. Di kampus Rishi, kedekatan Rishi dengan Faisali kini tengah menjadi hot news. Mereka terus menyandingkan nama Rishi dengan Faisali. Vinamra yang tak terima fakta itu kemudian menjadi semakin marah dengan Rishi. Ternyata hubungan panas itu tak hanya dirasakan Vinamra seorang. Rishi dan Kapten Gupta juga sedang panas-panasnya. Mereka saling bertengkar. Kapten Gupta marah kepada Rishi mengapa dirinya sama sekali tak dilibatkan dalam rencana itu. Ujar Gupta. Gupta yang marah kemudian memberitahu kepada Ajay bahwa ada seorang polisi yang sedang menyamar dan ingin menangkap Kitubai.
Namanya adalah Rizky. Masalah kemudian menjadi semakin rumit ketika di malam hari Faisali mengungkapkan perasaannya pada Rizky. Dia ingin agar Rizky bertemu dengan ayahnya yang ada di Bangkok. Faisali ingin agar Rizky menikahinya. Kata-kata itu semakin menyayat hati Vinamra yang ternyata juga ada di sana. Vinamra kembali protes dan menanyakan apakah Rizky benar-benar mencintainya. Jika Rizky memang benar-benar mencintainya, maka dia harus menikahi Vinamra besok hari juga. Rizky menemui ayah Vinamra sebagai bukti keseriusannya akan menikahi Vinamra. Setelah urusan di sana selesai, Rizky lalu bertemu dengan Ajay, kakaknya Faisali. Ajay telah mengetahui identitas yang sebenarnya tentang Rizky, namun dia berpura-pura seolah tak mengetahuinya. Ajay mengajak Rizky untuk terbang ke Bangkok menemui ayahnya. Ayahnya pasti senang jika memiliki mantu seperti Rizky, ujar Ajay. Rizky kembali menghadapi dua pilihan sulit. Rizky yang seorang polisi akhirnya memilih untuk menyelesaikan misinya terlebih dahulu. Hari esoknya pun tiba, Vinamra dan keluarganya telah mempersiapkan acara pernikahan. Beberapa menit menjelang akad nikah, Vinamra terus-menerus menghubungi Rizky, namun tidak ada jawaban. Dia terus menghubungi sambil berharap cemas tentang kehadiran Rizky. Kini jam akad nikah telah berlalu. Rizky membuat hidup Vinamra hancur. Dia mempermalukan Vinamra tepat di semua orang. Di lain sisi, Kitubai telah menunggu kehadiran Rizky. Dia lalu mengungkapkan tentang identitas Rizky yang sebenarnya. Rizky adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk menangkap Kitubai. Aku mendengarnya dari internal polisi sendiri. Kini kau yang sedang sendiri adalah mangsa empuk bagi kami. Faisali yang mendengarkan fakta itu hanya bisa diam dan tercengang. Sedangkan Rizky yang mendapat ancaman dari Kitubai ternyata sama sekali tak membuatnya takut. Malah dia masih sama dalam kondisi santuy. Mengapa Rizky masih santuy? Usut punya usut, ternyata Kitubai telah masuk ke dalam perangkap Rizky. Kitubai saat ini tengah menari di telapak tangannya. Sejak awal Rizky sudah merencanakan semuanya. Dia meminta Gupta untuk memberitahukan identitasnya agar bisa bertemu dengan Kitubai secepat mungkin. Bahkan insiden penyerangan Sankar waktu itu pun semuanya telah direncanakan. Fakta Sankar anak yang menghilang dari rumahnya pun penyebabnya adalah karena Rizky. Rizky sengaja menculik Sankar anak untuk dihabisi. Kitubai yang sama sekali tidak menduga hal itu kemudian murka. Dia meminta kepada anak buahnya untuk segera menghabisi Rizky. Namun inilah Rizky, dirinya telah dikeroyok pun mampu memberikan perlawanan, bahkan mampu menghabisi semua anak buah Kitubai. Kini musuh yang tersisa hanyalah Ajay dan Kitubai. Rizky bertarung dengan Ajay dan berhasil menghabisinya. Kitubai yang tak mampu mengalahkan Rizky kini berniat kabur dan menjadikan anaknya Faisali sebagai tameng alias Sandra. Rizky mengambil pistol dan menembak kaki Kitubai. Interpol dan tim Gupta CS datang di waktu yang tepat untuk meringkus Kitubai. Kitubai yang merupakan pemimpin gangster ternama kini berhasil ditangkap hidup-hidup untuk dibawa ke India dan mission complete. Rizky lalu meminta maaf kepada Faisali karena telah memanfaatkan dirinya. Rizky juga meminta bantuan Faisali untuk menjelaskan semua yang terjadi kepada Vinamra. Begitu pula dengan Kepala BIN Narayana Murthy yang turut hadir untuk membantu. Murthy menjelaskan bahwa Rizky tidaklah bersalah. Dia juga tidak memiliki maksud untuk membohongi Vinamra. Rizky yang terus-menerus menyakiti perasaan Vinamra, hal itu karena dirinya mengutamakan misi demi menjaga kedamaian bangsa. Vinamra yang telah mengetahui itu semuanya kini memaafkan Rizky. Dirinya juga menerima akan kembali kehadiran Rizky di hatinya dan film pun selesai. Bertekad bulat dan berprasangka baik itu adalah salah satu cara untuk kita mendapatkan sesuatu. Karena dengan bertekad, sesuatu apapun yang akan kita impikan pasti akan menjadi milik kita. Dan pastinya akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Terima kasih sudah menyimak video-video LK21 Revive. Semoga sahabat semua terhibur dan sampai bertemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.